termasuk penelitian ulang atas keterangan ahli tersebut. Tuh, dengerin tuh. Ahli itu ahli bener yang nanti Bang Ai yang bicara kalau Bang Ai sudah ada. Ayat 3. Penelitian ulang sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. Ini Bang Ai sudah ada nih. Coba Bang Ai, apakah ahli itu ahli dukun, ahli apa yang tidak ada ISO-nya, Bang Ai? Silahkan Bang Ai. Ya, jadi ketika memang timbul keraguan dan apa namanya tadi ini tafsiran saya terhadap pasal yang di ayat yang disampaikan Mister J tadi ya, bahwa hakim bisa boleh meminta ulang penelitian ulang ya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa terkadang di proses penyidikan itu permintaan penyidik itu sudah sangat Nah, fokus nah, bah. yang mungkin tidak mencari kebenaran yang lebih detail ya, sehingga salah salah ngasih spotlight salah ngasih sorotan terhadap satu barang bukti. Nah, disitulah akhirnya peran ahli nanti diminta oleh hakim untuk meneliti ulang sehingga spotnya bisa dipindah dari yang sebelumnya mungkin di kiri ini bisa pindah ke kanan gitu. Jadi akhirnya ditemukan, jadi kita kayak nyari jarum itu ada di sebelah kiri, ternyata jarumnya aslinya di sebelah kanan. Nah, hakim bisa minta tolong dong cari yang di sebelah kanan ini. Nah, disitulah nanti ahli melakukan penelitian ulang terhadap spot yang memang lebih baru, atau mungkin bisa jadi hakim minta teliti semuanya, semua dari kiri kanan atas bawah cari semuanya. Nah, itu bisa juga gitu. Nah, disitulah akhirnya di proses penyidikan bisa dilakukan penelitian yang lebih menyeluruh dan lebih mendalam, termasuk juga effort tambahan. Misalnya jika misalkan oh ini ada data hilang perlu dilakukan recovery, nah itu bisa dilakukan follow up, kira-kira begitu Mister. Oke, oke. Tolong dijelaskan, apakah ahli itu asal manusia saja atau ada kriteria-kriterianya terkait Iya, dengan ahli? ahli itu jadi gini, di ISO 27032 ada dua elemen ya, ada dua grup pekerjaan besar ya. Yang pertama adalah proses pengambilan barang buktinya itu juga harusnya sertifikasi, cuman mungkin dengan keterbatasan apa namanya tenaga SDM kita ya, mungkin harusnya mulai dilatih ya penyidik bagaimana mengambil itu, dan mungkin juga apa yang memahami itu mulai melakukan supervisi ya terkait penyidik-penyidik di daerah. Lalu juga yang kedua adalah spesialis. Nah, spesialis ini yang ada di lab, yang ada di lab atau istilahnya laboran lah atau ahlinya lah. Nah, itu yang kalau dalam konteks Indonesia kita punya Puslab 4 ya, di bawah Bareskrim Mabes Polri. Nah, disitulah nanti mereka yang akan melakukan analisa barang bukti yang sudah disampaikan ke mereka, yang dari daerah-daerah ya, dari Polres, dari Polda. Nah, itu disampaikan ke mereka, kemudian mereka melakukan penelitian atau melakukan uji forensik. Kalau di dalam kasus ini ya digital forensik ya. Nanti ada unit digital forensik di Puslapfor itu banyak ya unitnya. Salah satunya adalah FKF Fisika Komputer Forensik yang juga mereka punya wewenang melakukan forensik digital. Kira-kira gitu Mister. Oke, oke. Biar lebih fokus teman-teman, saya ingin agar asisten saya memperjelas. Apakah semudah itu kalau ada ahli datang, keahlian datang hanya hanya dikasih, "Ah, kamu aja." Ternyata nggak begitu teman-teman. Orang yang tidak memiliki keahlian mungkin tahu ya, tapi bukan ahlinya, tapi tahu. Itu juga nggak boleh. Karena ahli itu harus dibuktikan dengan sertifikasi. Sertifikasi yang sudah diakui gitu. Dan untuk diakui itu harus diuji. Uji kemampuan namanya. Jangan asal kamu aja lah yang bacain. Ya nggak boleh. Kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. Syarat utama untuk menjadi seorang ahli digital forensik mencakup latar belakang pendidikan formal di bidang IT, kepemilikan sertifikasi profesi resmi, pengalaman praktis dalam investigasi data, serta penguasaan hukum dan prosedur peradilan agar keahliannya diakui secara sah di pengadilan. Syarat akademis dan pendidikan.
1. Gelar sarjana, S1, Ilmu Komputer, Teknik Informatika, atau Keamanan Siber. 2. Pemahaman mendalam tentang sistem operasi, jaringan komputer, dan perangkat keras. Dan 3. Pelatihan khusus terkait pemulihan dan pengamanan data. Sertifikasi kompetensi. Memiliki sertifikasi industri yang diakui secara nasional maupun internasional, seperti NC Certified Examiner, NC, Certified Computer Examiner, CCE, atau CompTIA Security Plus. Lulus uji kompetensi profesi forensik digital dari lembaga resmi atau asosiasi. Nah, itu yang saya maksud Bang Ai. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan itu. Bahkan kemarin kita berbicara sama orang yang telah menyelesaikan pendidikannya dari Amerika Serikat. Mana itu Amerika Serikat, Bang Ai? Silakan. Ya, betul, Mister. Jadi yang pertama begini. Jadi kita coba ceritakan lebih detailnya kenapa Puslap 4 itu sangat sangat rigid ya. Dalam artian mereka harus memegang integritasnya. Karena apa? Puslap 4 ini adalah bagian dari komunitas internasional. Jadi kemarin diceritakan juga bahwa pendirian Puslap 4 itu didasarkan adalah inginnya Indonesia hadir sebagai partisipan komunitas Interpol. Jadi ini komunitas polisi internasional awalnya besar. Dan salah satu tuntutan dari Interpol itu adanya Puslap 4 yang tersertifikasi internasional. Ya, dalam kasus ini kalau di digital forensik maka dia harus tunduk yang ujung ininya ya. Payung besarnya adalah ISO 27000. Nah, itu termasuk yang terkait dengan information technology. Nanti ada turunannya lagi, misalkan information security, termasuk itu yang kemarin saya sebut di 27037 2012 misalkan gitu. Nanti ada isu-isu lain lagi. Nah, untuk mencapai isu-isu itu kan ada kriteria-kriterianya. Salah satunya adalah personil. Nah, personilnya itu juga harus disertifikasi profesional. Jadi ada eh, sertifikasi badan, lalu ada professional certification. Jadi ini pegawai-pegawainya lah ya, laporan-laporannya itu harus sertifikasi. Nah, itu banyak sertifikasi itu ya, untuk lembaganya ya. Nah, ada yang certified hacker, kalau ada tulisan CH, certified hacker apa? Banyak itu variannya ya. Ada CEH atau certified ethical hacker, ada certified hacker ada CompTIA Security Plus tadi disebutkan ya. CompTIA Security Plus itu biasanya paling basic ya. Yang paling basic itu lebih ke arah pengetahuan tentang security. Kalau tentang misalkan security penetrasi bisa CEH, Certified Ethical Hacker, ada CISSP. Kemudian ada kalau di saya itu dulu CISA, ya itu untuk auditor. Itu juga bagian dari security juga, bagian dari payung ISO 27000. Nah, itu harus masing-masing harus punya individunya juga harus tersertifikasi. Nah, itu adalah salah satu bukti sebagai ahli dan untuk bisa tersertifikasi ya tentunya juga melalui proses pendidikan panjang ya. Saya harus kuliah tadi disebutkan kuliahnya salah satunya adalah di IT ya. Yaitu misalkan khususnya untuk ya, ISO 27000 2000 dan turunannya ya. Begitu, Mister. Oke, oke. Terima kasih Bang Ai. Teman-teman, saya kan sudah sampaikan bahwa ketika bukan ahlinya, maka itu tidak dianggap. Hakim itu tidak boleh menganggap bahwa itu sudah keterangan ahli. Yang namanya keterangan ahli itu ahli yang sudah disumpah, yang sudah memiliki sertifikasi. Bahkan tadi Bang Ai mengatakan bahwa sudah mendapatkan ISO. ISO itu ora ISO bukan ISO. Jadi ada kode-kode khususnya. Ini di bidang apa, bukan asal-asal. Seperti pernah juga disampaikan Bang Nelson bahwa ketika seseorang meskipun tahu tapi dia tidak memiliki sertifikat, ya dianggap tidak, bukan ahli. Anda tahu sebagai umat Muslim misalnya, meskipun tahu sembahyang, sholat, kemudian ini, tapi bukan berarti Anda kiai. Contohnya begitu loh. Untuk menjadi kiai harus dikesepakati bersama, kemudian harus diuji dan sebagainya lah. Bagaimana Bang Nelson terkait dengan ahli ini Bang Nelson? Silakan.
Ya, Mr. Ji, terima kasih atas waktunya. Eh, saya ini kenapa Majelis Hakim ini nggak membaca undang-undang? Padahal di dalam undang-undang ITE saja sudah mengatur pengertian ahli itu. Di dalam pasal 43 ayat 43 ayat 5 huruf A penjelasannya apa sih yang dimaksud dengan ahli di bidang teknologi informasi. Izin membacakan Mr. Ji. Baca yang keras. Yang dimaksud dengan ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi. Di bidang teknologi informasi ya, yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut. Jadi di dalam pasal 43 ayat 5 huruf H ini Mr. G, jadi ahli ini tidak hanya secara akademis tapi praktis tadi yang disampaikan Bang A itu tadi. Akademis misalnya gelarnya di dalam bidang akademis, tapi juga ada secara praktis kemampuannya terkait sertifikasinya, pengalamannya dalam melakukan digital forensik, dan undang-undang ITE itu yang terkait keterangan ahli itu diperkuat lagi di dalam pasal 1 pasal 1 KUHP yang baru. Ayatnya ke-51, angka 51. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu dan garing atau B, pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana. Jadi sini sudah jelas pasal-pasalnya. Kenapa Majelis Hakim tidak menggunakan pasal ini? Artinya, Mr. G, saya tergelitik dengan pertimbangan Majelis Hakim di dalam halaman 330 yang menyatakan dalam pertimbangannya, menimbang bahwa hukum sudah sepatutnya memutus tanpa rasa takut dan tanpa rasa benci. Belas kasihan adalah sifat yang mulia, tetapi belas kasihan yang mengabaikan fakta akan melukai keadilan. Sebaliknya, ketagasan yang dibangun di atas pembuktian yang jujur adalah bentuk penghormatan terhadap hukum dan kemanusiaan. Pada akhirnya, hukum tidak boleh terkikis oleh alasan yang tidak terbukti, dan keadilan tidak boleh dikalahkan oleh narasi yang menyentuh hati, tetapi tidak didukung oleh alat bukti. Putusan yang adil adalah putusan yang lahir dari keberanian menempatkan kebenaran di atas segala kepentingan, sehingga masyarakat tetap percaya bahwa setiap nyawa bernilai, setiap hak didengar, dan setiap orang dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya. Lah, kalau seperti ini pertimbangannya, kenapa faktanya ahli digital forensik tidak dihadirkan? Nah, Kenapa bunyi pertimbangan itu disampaikan oleh Majelis Hakim? berarti dia nggak baca ini. Pertimbangannya sendiri, dan dia nggak baca KUHP, nggak baca undang-undang DT, dia jelas. Malah Wah, justru bilang dalam pertimbangannya kita masyarakat advokat tidak membaca, tidak mengabaikan, tidak melihat bukti-bukti di dalam pertimbangan hakim ini yang tadi saya sampaikan. iya. Halaman berapa tadi tuh? Halaman 330 Mr. G. Di 330. alinea kedua. Ini jelas banget hakimnya malam, kalau menurut saya mohon maaf menjilat ludahnya sendiri. Mohon maaf Sri. Weh, oke. Oke, saya coba ke Jelita dulu. Wah, kata-katanya itu manis sekali Jelita. Ojo guyu loh. Aku gak setuju, Mister. Itu kan salah satu yang saya bold, itu yang saya catat waktu pas pembacaan putusan itu yang jadi perhatian saya kata-kata itu ya. Ternyata hanya sebatas kata-kata, Mister. Tapi begini, Mister, ada pertanyaan saya kan tentang apa yang sudah kita bicarakan ini ya. Pertanyaan saya adalah, ketika ini di persidangan yang lain lah, Mister, ketika terdapat
atau diketemukan sesuatu dokumen yang digunakan sebagai putusan dan ternyata adalah palsu, Mister, lalu kemudian terdakwa sudah divonis, apakah masih ada sarana Oke. untuk menyampaikan itu, Mister? Demikian. Oke, pertanyaannya bagus sekali teman-teman, bagus sekali. Ya, mungkin ada kalau yang ini ya, kalau yang lain aku kan nggak tahu ceritanya. Kalau yang ini itu bisa dijadikan sebagai alat bukti baru, alat bukti baru. Kalau yang ini, kalau yang sudah dijatuhi sudah berkali-kali, nah caranya mungkin ada pertimbangan khusus ya, pertimbangan khusus. Tapi nanti saya harus tahu dulu ada bukti barukah, ada kesalahankah, atau ada sesuatu hal yang baru yang menyebabkan dia berada di dalam. Tentu ketika kita mengetahui bahwa ternyata ada bukti baru setelah dia menempuh jalur hukum, tetapi juga tetap putusannya, ya mungkin ada cara lain. Saya yakin ada cara lain dan itu kita harus mencari cara itu. Contoh ini sudah PK beberapa kali, tapi contoh sudah PK beberapa kali, tapi juga putusannya sama. Mungkin itu yang ditanyakan. Nah, suatu ketika ada hal yang lain yang ternyata ditemukan dan itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah yang akan digunakan untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya seseorang. Begitu ya. Nah, terkait dengan yang ini, betul kalau yang ini ya bukti baru, ya bisa digunakan, bisa. Kenapa? Ya inilah yang kita temukan. Bahwa ada kesalahan yang harusnya dijalankan terkait dengan tahapan-tahapan tadi. Ternyata tahapan itu tidak dijalankan. Dan faktanya ada. Begitu Mbak Jelita ya, nanti kalau betul-betul memang menemukan hal yang baru, seperti tahun berapa itu kan sudah ada terjadi, walaupun tidak ada teknologi, 2 orang itu di penjara, sampai di penjara ketemu orang lain ya kan, dan orang lain itu mengaku pelakunya. Dan partai. Ya, akhirnya dengan pengakuan itulah dijadikan sebagai bukti baru. Tapi zaman itu beda dengan zaman sekarang. Apakah zaman sekarang harus kembali ke zaman itu? Kita tidak tahu ya. Oke, terima kasih Jelita. Kita kedatangan tamu. Apa? Hai. Apa? Terima kasih jawabannya, Mister. Oke, kamu jangan tidur dulu karena selalu tidur jadi saya itu ini ya. Abah, selamat malam Abah. Selamat malam Bang, selamat malam semuanya. Tetap semangat ya. Dan tidak lupa tambah sukses. Amin. Kita sudah bernarasi seperti ini, Bah. Jadi ketika fakta-fakta persidangan itu, Bah, ternyata yang menjelaskan tentang keahlian itu bukan ahlinya, sehingga menimbulkan keyakinan hakim. Padahal itu bukan ahlinya. Sementara keterangan ahli bukan itu, Abah. Silakan, Abah. Ya, kita kan nyimak bareng ya. Jalannya persidangan dari awal. Kalau saya nggak yakin dari awal ya, dari mulai dakwaan sampai kepada tuntutan, dan hakimnya cuma lip service doang. Ya bolehlah kita mengomentari, beliau kan udah diputuskan, jadi kita tidak mempengaruhi. Nah, tinggal bagaimana mengupayakan bukti-bukti baru untuk melakukan perlawanan yang tidak konsisten itu di tingkat banding. Itu mungkin para PH-nya sedang melakukan itu. Nah, kalau jadi
gimana ya, banyak terlalu banyak manuvernya gitu ketimbang fakta-fakta yang dia sajikan gitu. Ya bilang manuver boleh, bilang ugal-ugalan juga boleh, termasuk yang dipampangkan itu kan di belakang Bang Ji. Masa memberikan tontonan yang seperti itu kepada publik, bahwa runtutannya itu kurang jelas, hanya berdasarkan tekanan-tekanan, ya kan? Nah sehingga vonisnya pun seperti itu. Nah sekarang ya tinggal dikoreksi mana yang menjadi bahan-bahan untuk diajukan di tingkat banding, alat bukti baru, kemudian kekeliruannya di mana, ya tinggal kembali kepada PH-nya ya. Saya tidak terlalu masuk ke sana karena PH-nya mungkin sedang bekerja keras, walaupun yang satu sedang sibuk, yang pada saat itu dibilang mundur apa gonjang-ganjing, padahal dia sedang mengerjakan pekerjaan yang lain. Makanya kan di situ baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Nah, di surat kuasanya kan pasti begitu. Nah, makanya kita luruskan, nggak taunya kan dia lagi sibuk ngurusin di Jakarta, yang satu ngurusin di Bandung, ya kan? BDS. Ya sibuk semua lah. Nah, tapi saya tetap yakin. Nggak usah senyum dulu, Bang Ji. Ya, Cari beras, Abah, cari beras. kalau cari beras bukan ke Bandung, ke Bandung itu cari peyem. Kalau beras itu ke Cianjur. Nah, itu. Iya. Keliru juga itu. Gimana? Perlu ditafsirkan. Bah, Ya. Bah, ke Jonggol deket ini, Bah. Iya, makanya. Nah, itu sih Bang Ji ya kalau pendapat saya. Makanya kadang-kadang suka miris ya. Karena sedang diuji ketiga APH ini sedang diuji. Dari kasus yang kemarin itu kan memberikan tontonan yang buruk terhadap masyarakat Indonesia. Ya, jadi saya juga buka-buka lagi. Kok tiba-tiba harus dilimpahkan? Kalau dilimpahkan kan harus sudah P21, kecuali di take over oleh KPK gitu. Ya. Oh yang itu. Nah, jadi dagelan lah. Banyak dagelannya di kita. Jadi bukan betul-betul hukum ini ditegakkan tajam ke atas, tajam ke bawah. Tapi ya suka-suka gue deh gitu. Akhirnya jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, Abah. Terima kasih, Abah. Sabar dulu ya teman-teman yang ingin bernarasi, saya sampaikan dulu supaya teman-teman tuh paham. Oh, ternyata ini toh. Termasuk para kuman supaya lebih jeli juga ya. Lebih jeli itu artinya apa? Saya memberikan dorongan. Ini loh Om, ini loh Om, ini loh Om. Nah, begini. Teman-teman melihat secara langsung bagaimana seseorang yang bukan ahlinya justru seolah-olah dia menyampaikan layaknya seorang ahli. Bahkan sebenarnya itu diprotes oleh pengacaranya. Contoh, saya sebutkan. Simak dulu baik-baik. Sambil tap-tap layar tentunya. Setelah ditayangkan yang namanya rekaman CCTV, pada poinnya saja ya, jam itu, apa yang terlihat itu, kemudian dengan lantang mengatakan, ini saya sampaikan, artinya apa? Ini loh, bukan ahli, menjelaskan layaknya ahli, ahlinya saja tidak menjelaskan seperti itu.
Tapi anehnya hakim mengambil dasar pertimbangannya dari situ. Apa itu Mr. Z? Masa saya harus jawab, silakan tanya pada rumput yang bergoyang? Tentu saja tidak. Karena ini sudah ada di banyak berbagai media, tentu saya harus menyampaikan. Nih ya, coba diingat kembali. Ketika sidang, ada ahli perbalisan, saksi perbalisan, yang di situ menyatakan bahwa rekaman CCTV yang tidak terlihat jelas itu dinyatakan sebagai jenazah. J-E-N-A-sah. Jenazah. Oke, simak itu. Ini keterangannya sudah ahli nih. Serasa ya, rasa-rasanya ahli. Kemudian muncullah keterangan ahli dengan surat itu, dengan harapan itu nanti ahlinya akan dipanggil. Ternyata ahlinya tidak dipanggil. Ahlinya tidak dipanggil. Padahal keterangannya di situ berbunyi bahwa itu sebuah benda. Tetapi diterjemahkan sebagai jenazah. Oke. Anehnya hakim justru mencomot itu. Hakim ada di pertimbangannya. Ada nggak Bang Nelson? Mr. G. Hah? Ada. Ada. Saya udah tahu halamannya. Justru pertimbangan itulah yang diambil oleh hakim bahwa setelah memasukkan jenazah ke mobil, nah itu. Padahal ahlinya sendiri mengatakan sebuah benda. Dan itu juga kami tanyakan kepada ahlinya. Langsung dari mulut gue. Langsung. Bang Ai mungkin bisa menjelaskan Bang Ai. Boleh nggak kalau benda diterjemahkan itu Bang Ai? Nggak boleh, Mister. Kemarin sendiri yang orang Puslapor bilang kami tidak akan berbuat seperti itu. Gitu. Kalimatnya kira-kira begitu. Kami tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Karena mereka akan bicara apa adanya. Kalau memang itu bukan jenazahnya, nggak bisa bilang jenazah. Nah, terus ditanya lagi, apakah kalimat jenazah itu ya benda itu? Kami tidak mengatakan itu. Betul Bang Ai? Betul, Mister. Nah, ini teman-teman, kalau aku ngomong itu apa adanya, lu mosok sampean nggak percaya. Nah, saya yakin Jelita juga ingin bersuara tentang itu, dan itu sudah pernah Jelita suarakan. Apakah bisa dikatakan benda lalu ditafsirkan sebagai jenazah? Wah, itu berbahaya kalau main tafsir nih. Jelita, silakan. Siap, Mister. Ini tafsir ya, Mister. Ya, sekarang yang saya tahu, Mister, ya, di persidangan ketika ditanyain si saksi verbalisan tersebut, ketika ditanya, dari mana itu taunya itu jenazah? Berdasarkan keterangan Prio. Artinya bukan dari keterangan ahli, Mister. Berdasarkan keterangan Prio. Benar, Prio orang yang ada di dalam situ. Tetapi Prio ini adalah orang yang keterangannya berubah-ubah dan keterangannya juga tidak di bawah sumpah, Mister. Tidak di bawah sumpah. Yang anehnya saksi verbalisan ini mengatakan bahwa berdasarkan keterangan Prio yang dia tidak sendiri, tidak meyakin, dia sendiri tidak tahu dan tidak meyakinkan, dan pada saat itu belum dibawa ke laboratorium forensik. Ini aneh sih menurut aku, Mister. Sesuatu yang amat sangat dipaksakan, dan dugaan saya untuk menyelamatkan sesuatu, Mister. Demikian, Mister. Oke.
berdasarkan keterangan Priyo itu adanya TKP 2, itu berdasarkan keterangan Priyo. Kalau keterangan dia berkaitan dengan jenazah itu berdasarkan analisa rekaman CCTV. Dia mengatakan, "Loh kok Anda itu?" Ya karena saya yakin. Ya kan begitu. Itu berdasarkan keyakinan saya. Kamu jangan lupa itu. Berdasarkan keyakinan saya. Oh iya benar, benar, benar. Nah, setelah ditanya lagi, baru ada kalimat lain. Nah, makanya hakimnya senyum. Itu berdasarkan keyakinan saya. Setelah melakukan analisa terkait CCTV. Analisa itu keahlian. Ngono loh, cerita. Ya, Mister, terima kasih ralatnya, Mister. Iya, aku tuh nggak mau kalau kamu salah. Pokoknya udahlah, ini cerita yang benar-benar saja. Ya teman-teman ya, setuju nggak teman-teman? Kalau kita cerita yang benar-benar saja, tapping, tapping. Sangat-sangat setuju, harus dan wajib seperti itu. Nah, kita itu cerita yang benar-benar saja. Setuju nggak teman-teman? Setuju, Mr. Ji. Ya, bagaimana Mas Agus? Kan Mas Agus, coba. Wong kuat, ngomong apa? Ya, Mr. Ji. Nah, Ya, dengan kejadian menganalisis bahwa itu jenazah, gitu kan? Kalau saya sebagai ahlinya, kan kaget. Loh, kenapa harus dibilang jenazah gitu loh? Setidaknya kan itu kan menyikut ahli. Kalau ahlinya balik lagi kayak lagi sore, Mister, nggak terima gitu loh. Jadi kok semena-mena gitu main menganalisi ini loh, persidangan 5 nyawa, 5 jiwa, kok mengada-ngada. Gimana coba? Tak lempar ke Pak Agus, Pak. Lanjut. silakan Mas Agus. Mas Agus sedang dilempar tuh Mas Agus. Iya, Mr. Ji. Ini kan kalau itu kan sebetulnya ahli itu kan wajib dihadirkan ya, karena yang bisa menjelaskan itu kan ahli ya, seperti tadi sampaikan. Nah, jadi ahli itu kan pasti nanti disumpah kalau dihadirkan di persidangan, terus ditanya apa keahliannya, apa spesialisasinya, kemudian cara membuktikan alat bukti itu seperti apa secara teknis, kan itu harus ahli, bukan ahli yang bukan ahlinya gitu. Seperti itu ya, Mr. Ji. Kemudian pertanyaan saya, Mr. Ji, bolehkah tulisan yang ada dalam laporan, kalau itu betul laporan dari ahli, itu kata-katanya atau kalimatnya diubah? Seperti tadi ahli itu kan menyampaikan itu benda, tetapi di persidangan kenapa jadi jenazah itu, Mr. Ji? Terima kasih, Mr. Ji. Oke. Bang Ai, sebelum nanti itu jawaban ke Bang Ai ya, tapi sebelum itu Bang Ai diingat-ingat ya jawabannya itu ya, bolehkah dirubah keterangan ahli kemudian ditafsirkan lain. Nah, itu nanti Bang Ai. Tapi sebelum itu teman-teman, saya juga menafsirkan nih teman-teman nih. Teman-teman nih yang ahli tap-tap layar mana ya, kok berkurang terus itu. Padahal ini ada 120-an lebih nih. Coba ahli tap-tap layar. Nanti saya undang nanti di keahliannya itu. Oke Bang Ai. Jadi tadi bertanya ini Bang Ai, Mas Agus, bolehkah ahli tap-tap layar? Aduh, salah lagi ahli tap-tap layar. Bolehkah keterangan ahli itu dirubah pada saat sidang Bang Ai? Silakan Bang Ai. Jelas tidak boleh, Mister. Nah, oleh karena itu tadi kewajibannya ahli datang nanti menjelaskan itu apa. Kalau memang tidak bisa diketahui ya ahli akan bilang sebenar-benarnya sesuai dengan hasil temuan dia bahwa tidak ditemukan atau
kita tidak tahu, tidak berhasil mengidentifikasi, jawabannya harusnya seperti itu, objektif. Sebagaimana apa yang mereka sudah lakukan di lab. Ya, jadi mereka tidak akan dengan serta-merta menafsirkan juga gitu. Mereka bukan ahli tafsir, mereka ahli objektif kalau kata Prof. Imran itu. Jadi mereka akan tetap dengan hasil lab ya. Hasil labnya tidak misalkan ternyata terlalu tidak bisa diidentifikasi, dia akan bilang tidak bisa diidentifikasi. Begitu, Mister. Nah, biasanya kalau tidak bisa diidentifikasi, maka dibutuhkan penelitian lain atau diperlukan misalkan penelitian lebih mendalam seperti tadi ya disampaikan di pasal 230 ayat 2 bahwa ahli bisa diminta lagi. Oke, untuk kali ini masih belum ketemu, apa bisa dilakukan penelitian berikutnya? Mungkin ahli kan bilang bisa. Nah, balik ke lab lagi, nanti di sidang berikutnya dijelaskan lagi yang lebih dalam lagi. Kira-kira gitu, Mas Serdi. Oke, keren sekali itu teman-teman. Bang Agus sudah ini Bang Agus sudah puas atau belum Bang Agus? Ya, ya belum sih, tapi ya itu juga sudah cukup menjelaskan, Mr. Ji. Ya, artinya di fakta persidangan kan itu kalimatnya sendiri sudah berubah. Ini berdampak nggak ke para APH atau ke apa sih yang terlibat dalam persidangan tersebut? Itu mungkin, Mr. Ji. Oke, terima kasih Mas Agus. Saya perjelas ya Mas Agus ya. Itu kan ahli, hasil keahlian, muncullah namanya hasil itu. Namanya hasil digital forensik. Karena itu menyangkut teknis, yang bisa menjelaskan adalah ahlinya. Oke. Kalau yang bisa menjelaskan ahlinya, kalau bukan ahlinya artinya tidak boleh. Apalagi kalau menafsirkan. Sampai di sini dulu. Puas apa belum? Iya, puas, Mr. Ji. Ya kalau belum puas ya saya minta maaf karena memang saya bukan pemuas. Nanti ada kopi pahit kalau ada pada malam nanti. Oke, sampai di sini dulu. Ketika barang yang hasil dari keahlian ini, ilmiah ini, saya meyakini jaksa penuntut umum pun tidak memahami ini. Karena memang bukan keahliannya, bukan merendahkan, bukan keahliannya. Hakim pun tidak bisa menafsirkan ini. Kenapa? Karena bukan keahliannya. Pengacara pun tidak akan bisa menerjemahkan ini. Karena apa? Bukan keahliannya. Kalau masing-masing punya tafsir, jaksa menafsirkan lain, hakim menafsirkan lain, kemudian ini menafsirkan lain, berbeda tafsir. Maka yang berbicara harusnya ahli. Siapa ahli itu? Kalau yang dihadirkan adalah digital forensik, maka ahli forensik yang hadir untuk memberikan penjelasan itu agar ketika APH ini mengetahui bukan hanya tafsirnya sendiri. Ini pernah disampaikan sama Bu Ustadz mengatakan bahwa ketika sesuatu ditangani oleh orang yang bukan ahlinya, maka dunia ini hanya menunggu kehancurannya. Saya ingin deh dari Abah dulu Bah. Bah mohon izin Bah, kayaknya ada kata-kata begitu deh Bah. Silakan Bah. Iyalah. Jadi kenapa sudah diatur ya? Aturannya bagus, perangkatnya kadang-kadang wattnya turun naik itu. Ya baik di yang dikatakan Bang Ji tadi, berikanlah pekerjaan kepada bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Jadi yang bukan ahli ke sana. Ya kalau memang ahli dakwah ya dakwah deh. Jangan kemana-mana. Jadi kalau ahlinya nyasar pun tidak akan jauh
karena hari-harinya yang diolah sama dia tuh itu. Ahli apa? Ahli tafsir. Ahli apa? Ahli digital. Ahli apa? Ahli forensik. Ahli apa? Ahli nujum. Ya kalau ahli nujum kan bisa nembak kiri kanan gitu Bang Ji. Oke, benar sekali ya teman-teman ya. Itu banyak hal. Kalau ahli kuliner, jangan disuruh ahli cuci mobil. Nanti malah jadi masakan semua itu mobilnya. Udahlah, intinya begini kawan-kawan. Apa yang saya omongkan dan teman-teman semua mendengarkan, menyaksikan, mengikuti kala itu. Bahwa apa yang terjadi di Pauman Indramayu, full ada kejanggalan. Saya mengatakan itu. Dan saya bukan hanya sekedar omon-omon. Dan yang ngomong ini terkait dengan itu nggak boleh kalau bukan ahlinya. Tadi sudah dijelaskan, ahli itu harus mempunyai kemampuan secara akademik, kemudian diuji kompetensinya sehingga mendapatkan sertifikasi, kemudian terkait dengan akuisisi, pendataan, penyimpanan dan sebagainya itu ada ahlinya. Kalau aku berbicara, kemudian ada orang lain sama-sama berbicara, aku hostnya, kemudian diambil alih sama, ya nggak bisa karena lain gitu loh. Ya teman-teman ya. Tapi Bang Ji, saya agak sepakat itu dengan kucing sejarawan, ahli drama tradisional. Wah, ada ya begitu ya. Ini baru ya Pak ya. Gitu kawan-kawan. Oke ya, saya ngomong lagi nih. Oke, teman-teman, ini saya bilang teman-teman ya, nggak pernah kamu-kamu ya. Nanti kalau sudah jengkel baru saya bilang dasmu. Teman-teman semua, siapapun Anda, praktisi hukum, apakah itu pengacara, apakah itu mahasiswa, mari kita baca. Ini baca ini. Undang-undangnya itu jelas di sini. Jika teman-teman ada jaksa, ada hakim, ada pengacara tidak patuh atas undang-undang ini, tidak patuh ya, artinya itu balelo. Termasuk teman-teman yang suka komal-komal itu. Loh, kita ini sama loh. Nggak lihat nih. Ya. Ini pedomannya tuh di sini. Tadi sudah disebutkan. Pasal 229, pasal 230, pasal 235, pasal 238. Itu semua tolong dilihat lagi. Apa itu namanya? Ahli. Tadi Bang Nelson sudah bacakan semua sampai teler itu. Nah, kalau teman-teman di sana mengatakan ini sudah sesuai prosedur, ya sudah nggak usah, kan sudah vonis. Sudah vonis, mau apa lagi? Loh kalau pengacara Anda, kalau advokat Anda, itu belum selesai namanya. Suatu saat nanti Anda melakukan upaya hukum banding seperti ini, kemudian didengar sama orang lain, kamu ngapain? Banding. Lu kan sudah selesai. Kata siapa? Ya kata kamu, di komal-komal itu. Kalau di komal-komal itu sana-sana itu ngomong. Udah selesai, udah divonis, udah selesai. Loh kalau Anda advokat tidak mungkin ngomong begitu. Karena ada upaya hukum banding. Kalau upaya hukum banding dilakukan oleh seorang advokat, itu memang jalurnya. Kalau Anda advokat harusnya mendukung. Bukan bilang sudah selesai, sudah rampung, kenapa mesti dibahas. Wah itu repot itu. Apalagi menjatuhkan nama advokat. Sadarlah kalian, sadarlah. Sependek nih perjalanan pengalaman saya. Cuma 32 tahun di bidang ini. Yang dimakan cuman ginian ini, cuman begini nih. Man ya.
Cuma 32 tahun, tapi Anda mengatakan sudah sesuai prosedur. Ngapain lagi kita ribut-ribut? Ngapain lagi cuap-cuap? Kalau seorang praktisi hukum di sini ada aturannya. Malu rasanya itu kalau aku dengar kalian-kalian pada komal-komal. Sudah selesai ngapain pada ribut, sudah selesai ngapain pada ribut. Kalau Anda ini advokat, harusnya nggak ngomong begitu, harusnya begini, ya itu kan hak daripada terdakwa, ya nanti pengacaranya itulah namanya berjuang, namanya perjuangan. Harusnya ngomong itu, Kode bukan teman udah etiknya selesai. kurang dibaca itu, kode etiknya kurang dibaca, Bang. Iya, ada itu di komal-komal itu, wah sampai tengah malam tuh ngomongin itu, terus yang diomongin tahu nggak apa? Komal Mr. Z. Ngapain Mr. Z selalu membahas itu katanya? Hai, hai, woconen bro, woconen. Lelucu. Tony melakukan upaya banding. Pengacara pada sewot, ngapain Tony banding? Lu kamu tuh pengacara kok ngomong begitu? Tony sebagai advokat Ririn mengajukan banding. Kamu bilang, ngapain Tony banding? Kamu nggak bercermin bahwa kamu tuh pengacara. Kamu lupa, kamu pengacara. Terus kalau kamu banding, aku bilang, ngapain kamu banding? Goblok lo. Nggak boleh begitu. Jadi di sini tuh boleh ya, apabila terdakwa atau advokatnya tidak puas atas putusan hakim, maka dapat melakukan upaya banding. Tidak ada lagi ngapain banding, tidak ada, tidak boleh. Apalagi menjatuhkan rekan sejawatnya. Kamu harus belajar tuh dengan Tony tuh. Undang-undangnya nggak mengatur, cuma di tingkat pertama aja. Jadi banding, kasasi, PK tuh udah nggak ada di undang-undangnya kali gitu, Bang. Oh, gak ada kah? Aku yo arti kita gak ono. Gak ono. Undang-undangnya dia itu yang begitu. Yang tidak ada halaman itu. Hai, rubah ya sikap-sikap seperti itu ya. Jika Anda praktisi hukum dan berprofesi sebagai advokat, tidak boleh menjatuhkan, merendahkan advokat lain. Betul begitu, Abah? Iya, sesuai kata Bang Roma, sungguh terlalu katanya. Apalagi Tapi kalau Mister, pakainya. Hei, tapi katanya yang kita ini merendahkan, menyalahkan instansi mereka. Dia bilang, tapi di sini ada saya sebagai garda depan. Dia bilang gitu. instansi siapa? Itu lebih ngaco lagi. Ya maksudnya dikira kita itu menyalahkan Iya, penyidik lah, itu apalah. asbun itu. Iya, dia sampai ngomong gini, bah, jangan salah bahwa di sini ada saya katanya yang menjadi garda Emang dia depan siapa? mungkin. Dia tuh siapa? Liatin aja viti-vitinya, lucu. Dia mengaku dia pahlawan di sini. Ya, pahlawan kesiangan. Saya kasih tahu ya, ini adalah aslinya. Dan ini ada di kepala saya dan di hati saya. Yang kalau kata sebagai garda terdepan, akulah garda terdepan. Oke. Dan ini adalah garda terdepan. Tapi bagi saya tidak ingin teman-teman saya ini terjerumus ke lubang jurang itu.
Ini yang namanya terdepan. Sampai sekarang terdepan, masih terima gaji tiap bulan. Nih, bukan tradisional gue. Gue bukan tradisional. Bagaimana nih menurut Andi? Ini baru tradisi, ini baru garda terdepan. Bagaimana wong kuat? Lah, makanya saya masih istiqomah di sini. Kadang lihat videonya itu aku ketawa sendiri. Cuma nggak mau komen. Undang-undangnya aja berbeda. Tanya dulu ke Boloyong. Bapak host. Nah, yang Jangan dipegang lupa. tadi Katanya undang-undangnya orang apa? Cina, Bah. Dia itu Meoyung. Wis. Alah, kalau tradisional itu gimana? Tak kasih tahu ya, betul ini makanya ada namanya oknum. Kalau benar-benar dijunjung tinggi ini undang-undang, kemudian apa namanya kewajiban dan wewenang ini namanya kewenangan kan? Hmm. Kewenangan itu jangan didustai, jangan disalahgunakan. Meh ngomong apa? Bingung toh? Jangan didustai, jangan disalahgunakan. Berjalanlah sesuai dengan undang-undang. Baca ini. Kalau ahli itu ada ahlinya. Bukan ahli-alihan karena tradisional begitu. Angel. Wes Jan. Diomongi ya angel. Nih ya. Iya Bah ya, silakan Bah. Iya, diomongin nesu gitu loh. Nek nesu gak apa-apa Bah. Bikin VT itu kan tanda panik. Iya, udah ketahuan kan, udah terukur dari sana. Ya kita yang dilindungi, yang bersenjata itu siapa? Kok saya garda paling depan? Itu kan aduh lucu banget gitu. Oke, saya mau dengar dari Julia. Julia, kamu masih ada Julia? Oh, Julia ki. Dulu. Wah, iki pengantin baru iki. Se. Bang Nelson, masa ada garda terdepan Bang Nelson? Kalau nggak menggunakan aturan undang-undang, bagaimana Bang Nelson? Yang nggak bisa, Mr. J. Ya kan patokannya kan penegak hukum ya aturannya undang-undang. Law in books. Jadi aturan yang dipakai ya undang-undang. Undang-undangnya udah dibuat, kenapa nggak dipakai gitu kan? Mr. J. Iya. Ya nggak bisa ya, apa menurut saya pemikiran yang subjektif, narasi yang sesat itu nggak bisa dipakai. Ya itu kan kita dasarnya undang-undang itu dibuat kan sudah ada, kalau menurut saya ya Mr. G, dalam peraturan perundang-undangan itu kan sudah ada landasan filosofinya, landasan sosiologisnya, landasan normatifnya, itu udah semua ada di dalam undang-undang. Jadi patokan para penegak hukum ya harusnya berdasarkan ya undang-undang itu. Jadi semua sudah digali semua dari perspektif masyarakat, perspektif akademisi, perspektif ini kan semua udah diatur, udah dimasukkan di dalam peraturan perundang-undangan dan sudah dibahas oleh anggota dewan. Gitu Mr. J. Jadi aturan itu ya patokannya ya pasti undang-undang. Kecuali kalau kita di negara yang sistemnya menganut sistem ini common law ya, sistem Anglo-Saxon itu yang di Amerika sana. Itu kan pakai putusan jurisprudensi kan, putusan yang Oke. ya begitu Mr. J. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bang Nelson. Ini aku tak menjawab semua ini orang-orang ini. Orang-orang ini biar pada kepanasan lah. Nggak popo, kepanasan. Kalau penyidik itu profesinya adalah polisi. Polisi, undang-undangnya adalah Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, Undang-Undang nomor 2 itu silahkan digunakan. Dalam proses penyidikan, dia menggunakan ini, KUHP. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, gunakan sebagai polisi yang memiliki tugas sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Dalam penegakan hukum, gunakan ini. Dah clear, polisi lo ya. Jika Anda sebagai seorang pengacara, gunakan undang-undang advokat. Jangan menggunakan undang-undang kepolisian. Keliru. Terbalik otaknya namanya itu. Saya adalah advokat, undang-undang saya adalah undang-undang kepolisian. Goblok namanya. Oke. Kalau ada undang, ya bah. Memalukan. Iya dong. Pengacara Anda ini ya, Bang Nelson, Anda pengacara, Anda gunakan undang-undang advokat. Disitulah Anda punya tugas. Jangan menggunakan undang-undang kepolisian, Bang Nelson. Setuju, Mr. Ji. Siap. Oke. Pasti Kalau akan Anda menggunakan ini undang-undang jaksa, advokat. undang-undangnya adalah undang-undang tentang kejaksaan. Kemudian, kalau kaitannya dengan penuntut umum, nah beda lagi kan? Kalau penuntut jaksa itu belum tentu penuntut umum. Yes. Kalau sudah berperkara, berubah nama menjadi penuntut umum, belajarnya dari mana? Dari sini nih. Jangan menggunakan undang-undang kehakiman, keliru. Tidak semuanya polisi itu penyidik. Nah, oke. Hakim itu menggunakan undang-undang kehakiman. Jangan menggunakan undang-undang kepolisian. Tidak boleh. Undang-undangnya beda, bro. Nah, dalam hal menangani perkara, gunakan ini. Gitu cara kerjanya. Kalau Anda advokat, jangan menggunakan undang-undang kepolisian. Ngaco. Bahkan tidak butuh Anda itu. Ya, Anda silakan gunakan undang-undang advokat. Dalam mendampingi ya, sebagai PH, sebagai advokat di persidangan, gunakan ini. Dalam hidup silakan jalan sebagai masyarakat biasa, tapi ketika menangani perkara dan mendampingi klien, gunakan ini dan undang-undang advokat. Ngono loh. Bagaimana, Abah? Ya iyalah, semua juga kan harus sesuai landasannya. Jangan dia ngaku advokat pakainya 499 undang-undangnya pers misalnya, kan keliru, nggak nyambung. Iya kan? Jadi ya tuh ada juga yang typing kan, oh begitu ya rupanya ya suara Darmayu, baru ngerti ya. Artinya jangan bikin malu diri sendiri, jangan bikin malu organisasi, apapun itu organisasinya, sesuai dengan landasan yang dia ikuti. Begitu. Ya, Anji. Iya. Aduh, terima kasih teman-teman. Tunggu dulu teman-teman. Kita nggak sedang marah ya teman-teman. Kita guyonan aja ya. Begini. Ini tak kasih tahu nih. Undang-undang kepolisian, oke? Pedomani itu. Kalau dia sebagai
polisi. Sebagai polisi ya, ingat sebagai polisi. Nih, aku masih punya 2 yang mau jadi polisi, yang mau berpedoman, ini tak kasih nih, 2 nih. Ini undang-undang, kalau mau 1 tak kasih nih, ya oke. Kalau bertindak berkaitan dengan penyidik, KUHAP-nya, oke, oke. Kemudian kalau mau belajar dalam, nanti Bang Nelson bisa ke saya. Nih, apa ini judulnya nih Bang Nelson? Bacain dulu. Hukum apa? Hukum pidana. Asa Oh, wale. balik. Makanya asas-asas hukum pidana. Nah, Nah, oke. Kalau oke, mau siap. melakukan penelitian, silahkan pakai ini. Oke, metodologi penelitian hukum. Nah, Betul. artinya tidak boleh asal ngomong. Lah masa advokat menggunakan undang-undang kepolisian? Itu. Siap salah, Mau. Pak Dekan. Siap salah. Aduh, ada lagi buku saya agak jauh. Gitu loh maksudku, ya. Ini kalau ada yang mau nih undang-undang kepolisian, ini masih berlaku nih. Yang advokat mau menggunakan undang-undang ini tak kasih. Nih ambil. Silakan terima, terima. Aduh. Oke ya, saya sudah sampaikan semua. Jadi masing-masing punya tugas dan kewenangannya. Kalau Anda jadi advokat Bang Nelson, jangan coba-coba menjadi jaksa penuntut umum. Oke Bang Nelson? Siap, Mr. J. Nggak mungkin lah saya. Itu Ya. ranahnya beda. Oke. Kalau Anda sebagai advokat jangan mengejar-ngejar kewenangan kepolisian karena beda. Beda. Setuju. Nah, oke, sekarang ada hakim, ada jaksa, ada advokat, ada polisi. Kalau dia bertugas terkait dengan penanganan perkara pidana, ingat ya, pidana, pedomannya ini namanya hukum acaranya. Pedomani ini. Geding aku. Oh, jangan dicampur aduk. Nah, nanti saya kasih penghargaan itu. Saya adalah advokat, merangkap sebagai jaksa, merangkap sebagai polisi. Kadang-kadang saya juga merangkap sebagai tradisional. Hebat itu, bahaya itu. Bu ambil semua itu. Masing-masing manusia itu punya profesi. Bang Ai punya profesi, Wong Kuat punya profesi, Jelita punya profesi, Mas Agus punya profesi apa. Profesinya itu dilindungi oleh undang-undang. Jangan profesinya orang diambil undang-undangnya, dipelajari, digunakan, nggak boleh begitu. Oke, saya ingin dengar nih mantan perawan. Nah, mantan perawan. Ini sekarang kamu jangan hanya nonton saja, kamu bersuara mantan perawan. Kalau kamu tidak bersuara, saya hitung sampai 3, tak blokir kamu. Lu janjane ana wonge apa ora to iki? Tidur kayaknya Mister. Kita di sini udah jam 12 lebih. Bukan masalah itu, emang suaraku ini kan menggelegar itu kan maksudnya biar bangun. Kok malah enak-enak tidur, wah ini tidur, wah repot nih. Jangan sampai Jelita ikut tidur. Jelita, bagaimana menurut Anda Jelita? Siap, Mister. Iya, iya ya. Ini Ya, udah 5 silakan. watt, Mister. Jadi Silakan. bingung. Jadi apa ya, Mister? Ini mata udah 5 watt, Mister. Gak tahu. Eh, Itu loh tadi. Ngopi dulu, Kalau ngopi. Anda sebagai polisi, jangan
jangan lupa gunakan KUHAP kalau menangani perkara, oke? Siap. Kalau Ya, kalau, memang kalau lanjut, Mister. kalau sebagai advokat yang dipelajari itu, yang dikuasai itu undang-undang advokat dan KUHAP. Jangan undang-undang berpedoman, jangan undang-undang kepolisian. Itu undangnya beda, oke? Siap, Mister. Nah, sekarang silakan pendapatmu, monggo, biar tidak tidur. Berarti harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan tugas dan jabatannya masing-masing ya, Mister. Biar nggak Iya, tercampur aduk, ya kan? nah, betul. Demikian, Mister. Iya, kayaknya kamu sudah letoy ini, bahaya ini kalau sudah letoy ini. Oke lah, saya harap maklum aja lah ya. Wanita mendengarkan suara laki-laki rasanya itu gimana gitu loh. Tapi begini, Abah, supaya kita lebih fair, Abah. Kita itu gunakan KUHAP, jangan gunakan KURAP. Ah, itu kata Mr. Lim tuh. Oke, Bang Ai, betul nggak Bang Ai? Harus tahu profesinya apa, kewenangannya apa, betul nggak Bang Ai? Buka mic-nya Bang Ai. Rumeneh. Ya wis lah nek kono. Sekarang kita Bang Nelson. Pendapat Anda Bang Nelson atas apa yang saya sampaikan tadi Bang Nelson. Silahkan ditanggapi. Iya, betul tadi Mr. G bilang. Jangan-jangan Mr. G dia menafsirkan dia sebagai pengacara negara, kan itu aneh. Ya artinya memang saya sebagai pengacara tentunya berdasarkan pada Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Oke. Ya di situ kan sudah jelas. Dalam mendampingi klien di pengadilan Anda menggunakan apa? Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ya. Itu sudah ada norma hukumnya. Jadi dalam membela klien, dalam mewakili klien di dalam persidangan sudah ada hak dan kewajibannya. Jadi sudah diatur semua di situ. Apa-apa yang harus dilakukan pada saat membela kepentingan klien, tugas dan wewenangnya seperti apa, punya hak seperti apa, itu sudah ada di dalam undang-undang advokat. Jadi kita nggak boleh lari-lari ke undang-undang lain. Ya biarkan undang-undang lain yang mengatur terkait profesinya masing-masing. Jadi saya menggunakan undang-undang advokat. Jadi kalau misalkan ada seorang pengacara yang bilang, oh saya juga bisa menafsirkan undang-undang profesi lain dong. Nah itu aneh itu Mr. G. Maksudnya dia bisa menafsirkan pakai undang-undang lain. Dia seolah-olah seperti jaksa atau polisi. Ya itu mungkin bisa ikut lagi pendidikan profesi advokat lagi, mungkin diulang lagi. Magangnya kurang lama Bang Nelson. Tapi kalau jadi advokat borongan gimana Bang Nelson? Masuk advokat borongan. Iyalah, kan advokatnya Kalau Polres, pemborong Karena itu kan masih ada harusnya tuh yang vendor. advokatnya Prio, advokat ngelaporin Prio, terus gimana coba? Borongan Ya, kan setahu diborong saya kalau misalkan dia pensiunan itu kan bisa jadi advokat. Tetapi ini dia latar belakangnya dulu apa gitu profesinya. Kalau memang latar belakangnya nggak ada kan, misalnya dulu mantan polisi kan bisa jadi advokat tuh. Ya udah pensiun lah sebagai polisi, bisa jadi advokat diangkat. Tapi kalau ini latar belakangnya dia kagak ada, memang backgroundnya nggak ada sama sekali, tapi mencoba soal jadi polisi itu kan itu yang aneh. Kalau saya Bang Nelson, backgroundnya politikus. Oh politikus. Mungkin itu apa bisa jadi. Kalau saya bukan politikus itu Bang Nelson, berpolitik dengan tikus kalau saya. Tapi jangan tikus-tikus koruptor ya Bang. Iya.
Apa? Ya, ya. Kalau begitu, tunggu dulu. Kalau ada politikus, kata-kata politikus, jadi repot. Karena nanti penanganan kasus itu bisa dipolitisasi. Itu yang saya tidak mau. Jadi kalau satu profesi itu ya ada sih, ada politikus yang berlatar belakang hukum ada. Eh, Orang hukum yang terjun ke dunia politikus ada, tapi ketika penanganan kasus jangan jangan melakukan politisasi. Jangan. Nanti wah ini kan saya orang berpolitik, bermain dengan suara. Kalau untuk mendapatkan suara saya harus begini, harus begono. Nah, itu jadi repot ini. Saya justru mengkhawatirkan itu kredibilitas seorang advokat, ya kan, yang berpolitik dengan penanganan kasus. Apalagi yang ditangani itu orang yang tidak mendukung dia mencoblos dalam berpolitiknya. Wah itu jadi gawat tuh Bang Nelson. Bagaimana pendapat Anda? Ya, Mr. G. Ya gawat itu, Mr. G. Jadi dia memposisikan kepentingan mana gitu kan sebagai avokat. Padahal avokat dalam kode etiknya kan eh, membela kepentingan klien terkait pembelaannya di dalam suatu perkara. Kemudian avokat itu dalam kode etiknya juga menjalankan profesinya harus berdasarkan kebenaran, keadilan, dan tegaknya hukum, serta melindungi hak-hak asasi manusia. Jadi kalau udah masuk ke dalam politik ya sangat berbahaya, Mr. G. Jadi Ya, kalau ini saya saya udah melenceng dari kode etiknya gitu. Makasih, Mr. kasih tahu. Ini berbahaya teman-teman. Memang benar-benar berbahaya ini. Hari ini secara politis ya ini. Tolong ya ini secara politis ya. Saya ngobrol ini. Nanti Abah boleh sanggah ini. Secara politis saya mengeluarkan anggaran, oke? Untuk sebuah dukungan politis loh ya. Tetapi karena saya tidak jadi, kemudian saya bermain masalah hukum. Saya laporkan semua orang yang menggunakan anggaran saya tadi sebagai penggelapan. Itu berbahaya itu. Bagaimana menurut Abah? Gawat kalau sudah hukum dipolitisasi itu. Waduh, karena tadi juga dari awal kalau saya kan bukan politikus yang sebenarnya, berpolitiknya dengan tikus, jadi kurang paham gitu Bang Ji. Mungkin Bang Ai itu yang lebih paham itu. Ada nanti Bang Ai. Bang Ai sudah saya panggil tapi dia rada-rada hari ini itu kelelahan mungkin. Coba Bang Nelson. Jadi kalau Bang Nelson ini berprofesi sebagai seorang advokat, kuasai betul itu advokat. Sehingga darah dagingnya dan hatinya itu advokat yang bertugas sesuai dengan undang-undang advokat. Tapi kalau Anda advokat, tetapi Anda justru berpraktek selayaknya politikus, itu berbahaya Bang Nelson. Silakan. Ya, Mr. G. Jadi sangat berbahaya kalau sebagai seorang advokat ternyata ada satu kepentingan politik ya, sebagai politikus ya, maksudnya dalam menjalankan profesinya. Banyak yang perlu teman-teman ketahui, ada oknum-oknum advokat yang memang dalam kasus-kasus tentunya terkait politik ya, kasus yang waktu dulu masalah mencoba seorang advokat membawa seorang politikus supaya tidak ditangkap. Nah, akhirnya advokat ini juga ditahan kan oleh KPK karena ada kepentingan di situ. Artinya memang advokat ini sudah terpengaruh dengan politik tadi.
Ya, dari seperti itu Mr. G, kalau menurut saya harusnya advokat ini fokus dalam integritasnya. Nah, integritasnya itu sangat penting dalam menjalankan tugasnya. Jadi kebenaran dalam menjalankan profesinya itu berpatongan pada pembelaan klien yang berprinsip pada nilai kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum. Janganlah lari pada politik, karena itu ranah hukumnya sudah berbeda. Pasti ada kepentingan di situ, Mr. G. Jadi kalau menurut saya, saran saya, advokat ini tetap berpedoman pada kode etiknya. Karena kan sudah sumpah jabatan kan? Sumpah jabatan profesinya maksud saya. Artinya tidak boleh terpengaruh, apalagi masalah uang ya, imbalan itu kan sangat-sangat sensitif, Mr. G. Kalau misalkan advokat ini ternyata bermain mengenai imbalan biaya untuk memenangkan suatu perkara, ya itu sudah memang dalam prakteknya memang sudah ada gitu. Advokat menjanjikan sesuatu kepada kliennya, atau mungkin yang perkara yang lebih sensitif, perkara tindak pidana korupsi, menjanjikan bahwa perkaranya bisa ringan atau segala macam lah, dengan titipan gitu, dengan pesanan titipan. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud itu udah benar, Mr. G. Jadi hukum itu seperti industri. Jadi kalau yang salah bisa nanti dibenarkan, yang benar bisa disalahkan, itu gitu, Mr. G. Jadi tergantung titipan. Nah itu kan ranahnya ke politik kalau menurut saya. Udah seperti itu. Apa yang dibilang Prof. Mahfud itu udah benar. Maksudnya harusnya kita benahi. Kayak gitu, sistem yang kotor seperti itu harusnya kita benahi, Mr. G. Oke, 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 Bang Nelson. Oke, saya sebagai yang sudah melewati jalan-jalan begitu ya, saya menyampaikan, manusia itu memang diberikan pilihan. Silakan Anda pilih yang mana yang terbaik buat diri Anda. Jangan mau semua, repot tuh kalau sudah mau semua. Sudah jadi advokat, pengen jadi jaksa. Kalau sudah jadi jaksa, pengen juga jadi polisi. Jadi polisi pengen jadi hakim. Repot sudah. Pilihan. Dengan hatimu, ya ini pada Bang Nelson. Kalau memang Anda sudah jatuh cinta pada profesi advokat, kuasai sebagai seorang advokat yang profesional. Ya, yang profesional, yang berintegritas, pelajari semua aturan. Hal-hal yang tidak tahu, hal-hal yang dilakukan oleh senior-senior Anda yang itu baik, lakukan. Ya, tidak ada itu advokat yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, nggak ada. Karena itu tugasnya orang lain. Yang Anda lakukan adalah bedah kasus, kemudian analisa kasus, analisa dakwaan, analisa bukti-bukti, ya begitu itu. Jangan mengatakan bahwa saya sebagai advokat akan bertindak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya namanya ngaco. Ngaco. Nah, undang-undang apa yang Anda pakai? Ya nggak? Iya betul, Mr. G. Makanya. Ya. Itu. Ya, silakan digunakan undang-undangnya, apa yang harus saya lakukan ini, boleh nggak ya? Undang-undangnya kan begitu. Oke, Bang Agus, terakhir Bang Agus, ini sudah kita sampaikan semua ini untuk profesional menjalankan profesinya masing-masing, bukan merangkap-rangkap jadi bingung nanti. Menjadi pendamping kliennya yang dipolitisasi, kan repot. Silakan, menurut Anda, Betul. Mas Agus. Jadi memang
segala sesuatunya memang harus sesuai dengan profesi dan keahliannya, Mr. G. Jadi karena masing-masing ada aturannya. Mau di politik juga ada aturannya, di advokat ya ada aturannya, di kejaksaan, di kepolisian juga ada aturannya. Terus di negara kita kan mengandung sistem trias politika, ada yudikatif, ada eksekutif, dan ada legislatif. Itu terpisah. Yang mau politik mungkin di legislatif, mungkin di pemerintahan juga ada eksekutif. Jadi yang ngurus masalah hukum ini yudikatif. Jadi jangan dicampur adukan karena pasti aturannya akan berbeda, Mr. G. Jadi kalau terjadi seperti itu ya makanya ini terjadi keanehan-keanehan seperti ini. Ada yang dibawa ke ranahnya politik, ya terus harusnya sesuai aja dengan aturan dan keahlian yang sudah dimiliki. Ya jalankan itu. Seperti itu, Mr. G, kalau dari saya. Terima kasih. Baik, mantap sekali Mas Agus ini. Oke, ini teman-teman, saya juga menghimbau kepada teman-teman semua. Jika Anda, ini saya langsung ke Bang Nelson aja ini, langsung nih. Jika Anda meyakini bahwa profesi Anda adalah yang Anda pilih, maka lakukan sesuai dengan undang-undang. Kalau Anda melakukan sesuai dengan undang-undang, kewenangan Anda, maka itu dikatakan profesional. Advokat yang profesional, artinya menjunjung tinggi profesi sebagai advokat berdasarkan undang-undang. Nah, masalahnya ketika kita merasa sebagai advokat berdasarkan undang-undang, kemudian profesi orang lain diambil undang-undangnya, kemudian profesi yang lain diambil, itu namanya tidak profesional. Itu namanya tradisional. Oke, itu saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Abah. Halo, Bah. Ya Bang, sehat selalu Bang. Jangan lupa suarakan terus, edukasi terus demi kebaikan dan kebenaran. Terima kasih Abah. Jadi sepanjang nama saya masih Mr. Z bicara, saya akan terus bicara. Kecuali kalau sudah di situ menjadi Mr. Z diam. Oke. Oke, terima kasih juga untuk Mas Agus. Selamat malam Mas Agus, terima kasih banyak. Ya, selamat malam Mr. G. Terima kasih nih tetap suarakan kebenaran demi kebenaran dan keadilan Mr. G. Kami Baik. mendukung terus Mr. G. Terima kasih. Nah, begitu. Mendukung itu ya minimal dari ucapan, kemudian tindakan, kemudian langkahnya seperti apa. Terima kasih banyak juga untuk Wong Kuat. Halo Wong Kuat. Masih standby ini, 12:30 loh. Pokoknya Oke, jadi semangat terus sampai tak tunggu endingnya. Saya masih oke. istiqomah di sini, Mister. Oke, terima kasih ya. Ini Bang Ai, terima kasih Bang Ai, mantan perawan, terima kasih ya. Di sana, di seberang jauh sana ada nama. Nah, ini Bang Ai ini baru ada nih, Bang Ai. Tadi dipanggil Mister, coba tadi ke belakang. Lanjut. Oh, kalau ada Bang Ai ya saya lanjut lagi. Lanjut dulu Mr. G. Itu. Lanjut. Ada kopi pahit juga Ada tuh. Bang Ai. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman semua. Kita akhiri dulu karena Masih kenapa kok tiba-tiba muncul kopi pahit? Orang kita mau turun malah kau muncul. Gimana ini maksudnya ini? Loh, kok naik? Kenapa kamu bisa naik ini? Kamu coba ini, katakan jujurnya ini kita ini mau turun malah kamu naik. Aku juga heran kok naik saya. Oke, coba ditutup. Assalamualaikum, terima kasih banyak teman-teman. Bye-bye gitu. Moh lah, orang baru naik kok. Suruh nutup malah nggak mau ini. Aduh. Bang Ai, dari tadi nih saya panggil-panggil. Ini kita ini kan harus
kita ini kan harus profesional. Betul, Orang-orang itu betul. kalau menjadi advokat ya belajarnya dari undang-undang advokat, ya kan? Ya, Jangan ngambil undang-undang kepolisian, jangan 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 apa namanya ingin menjadi jaksa kan repot Bang Ai. iya, Mister. Ya, Jadi jangan sebisa mungkin karena kita pakai hukumnya positif ya semua elemen ya yang bermain di dalam proses hukum kita ya sebisa mungkin kita bermain di ranah objektif semua sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan aturan yang sudah dibuat ya berdasarkan profesinya masing-masing. iya, tupoksinya masing-masing. Gitu. Ya tadi itu maksud saya panggil itu begitu. Kalau Ya, Bang Nelson berarti dia menggunakan undang-undang tentang advokat. advokat kan. Mm-mm. Kemudian dalam berpraktek dan bekerja dia menggunakan dengan KUHAP kan begitu. Ya betul, betul Mister. Kemudian kewenangannya dia kan sebagai seorang advokat. Advokat. Jangan merasa ingin menjadi jaksa kan begitu. Iya, apalagi Nah, jadi itulah hakim gitu. ya, apalagi jadi hakim, itulah namanya profesional. Itulah yang saya inginkan untuk menjadi profesional, bukan menjadi tradisional. Begitu Bang Ai. Iya Mister. Ya kalau di ahli digital forensik ya tadi udah jelas ya berdasarkan undang-undang ITE yang tadi dibacakan oleh Bang Nelson, maka ada dua syaratnya yaitu syarat boleh boleh dari disiplin akademik atau disiplin profesi gitu kan. Jadi harus memenuhi salah satu dari kedua unsur tersebut. Hmm. Nah, profesi tadi banyak ya saya sebutkan ada CISSP, ada kalau yang kemarin apa itu namanya yang menemui kita di Puslapor itu beliau itu kalau nggak salah CHIF ya, apa itu ilmu komputer information forensik istilahnya, Certified Hacker Information Forensic CHIF kalau nggak salah itu apa gelar profesinya. Ya kalau akademiknya saya belum tahu. Tapi ya gitu. Jadi kalau apa tadi kan saya sebutkan ada sertifikasi lembaga yaitu adanya ISO tadi. Nah, ISO sertifikasi lembaga itu menuntut juga sertifikasi profesi orang-orang yang bekerja di lembaga tersebut ya. Makanya tadi saya sebutkan salah satunya yang kemarin menemui kita itu adalah beliau Certified Information Forensic. Nah, itu juga harus harus punya ya. Jadi sertifikasi untuk digital forensik itu banyak sekali, ada mobile forensik, ada sertifikasi di komputer forensik, ada video forensik. Bahkan kemarin salah satu juga ada yang audio bisa ya. Masih ingat bisa? Ya, Ya, beliau sampai sekolah ke luar negeri untuk audio forensik. Nah, kemarin salah satu yang menemani kita ya di ruang premier ya nonton bioskop. Oke, bisa betul bisa. inginkan. Oke, teman-teman semua, saya juga mengabarkan ini dari breaking news ya, breaking news. Apa yang ada di breaking news? Silakan Anda simak di belakang saya. Terima kasih yang sudah menginformasikan ini di belakang saya. Gedung Bapenda DKI Jakarta kebakaran, 20 unit damkar dikerahkan. Ini breaking news ya, breaking news. Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, begitukah bunyinya, judulnya? Betul, Mr. G. Iya itu. Pasti urusan pajak itu. Oh ya, Daerah. urusan pendapatan daerah itu di sini. Saya menerima informasi dari Sami Kedira. Nah, terima kasih ya Sami Kedira, langsung saya tag, langsung naik. Ternyata memang benar. Ini berapa menit yang lalu ini sudah sampaikan. Sementara kita live di sana kebakaran, gitu ya. Kenapa bukan pengaji saya Bang Nelson? Bang Nelson, Ji. Bang Ya, Nelson. ya, Oke, dengerin. ya, baik. Kenapa ini gedung Bapenda kebakaran tapi yang dihadirkan damkar bukan pengacara? Silakan.
Ya. Iya, karena profesinya untuk Nah, memadamkan kebakaran. Ini kan kita makanya profesi advokat. Nah, itulah makanya harus punya profesi masing-masing dan dikuasai profesi itu. Jangan sudah jadi advokat, pengen juga jadi pemadam kebakaran. Contohnya seperti Iya. itu. Bagaimana pendapat Kopi Pahit? Halo, ya. Assalamualaikum. Jangan, kenapa buru-buru mau turun? Malam. Ya karena dari tadi saya nungguin tidak ada. Ah, lagi di tempat tetangga, Mas Serji, ada yang mau hajatan. Alah, itu lagi sedih aku. Besek mood Ada on. besek. Aku kan pejuang ini, besek. Tunggu dulu. Kayaknya kemarin tuh ada tetangga belakang ada 3 orang yang mau hajatan. Yang di sana yang sebelah kiri ada 5 orang. Sudah terjadwal ya semua ya. Nah itu tuh, denger gak tuh ada musik, ada musik tuh. Tuh. Lagi cek sound system tuh. Oke, Nggak bohong lah aku. Oke, teman-teman. Diam Duta dulu, besek. Duta diam, besek. diam dulu Kopi Pahit. Nih, teman-teman. Ini ya sesuai dengan profesi yang profesional ya ini. Ahli di bidang perbesekan. Jadi kalau ada musik-musik begini telinga harus tajam. Oh, sana nih. Berarti tidak lama lagi nih besek dari sana. Oh, di mana lagi ada musik nih? Sana. Oh, tidak lama lagi ada besek dari sana. Inilah profesional namanya ini. Silakan Bang. Kopait. Ya kita kan sebagai orang yang dituakan, ya kan ikut berpartisipasi supaya acaranya lancar kan begitu, Mr. G. Oke, saya tanya Anda ini sebenarnya sudah mengikuti pelatihan atau uji kompetensi perbesekan apa belum? Oh enggak, itu kalau itu natural, itu tradisional, itu tradisional. Oh, tradisional pindah ke sana. Ya itu untungnya jadi orang tua itu kan selalu disiapkan, selalu didahulukan. Bang Ai, coba ditanya secara langsung Bang Ai, kenapa ada sertifikat perbesekan itu Bang Ai? Saya heran itu. Iya, ini profesi baru nih, Mister. Keren nih. Jadi biar ada jaminan mutu, Mister. Perlu sertifikasi perbesekan, Mister. Jadi biar terukur tiap malam bisa dapat besek bagaimana caranya. Nah, gitu, Bang Gobi. Jangan-jangan di depannya ini juga sudah ada besek nih. Tuh, udah itu kayaknya, Mister. Makanya baru nongol, makanya lu udah di share dari tadi, udah 4 jam yang lalu. Baru nongol. Pokoknya tandanya Mister kalau dia nongolnya menjelang penutupan, nah itu berarti udah dapat Mister sukses goal. Dari tadi kan aku nyimak pakai akun lain-lain kan. Iyalah, makanya aku nggak mau ngomong tadi karena lagi rame kan. Ya, saya tahu Anda sedang menikmati besek, jadi Anda tidak mau naik begitu. Mau Mr. G, besek saya ini kayaknya agak lumayan ini. Oke, teman-teman kalau berbicara dengan Kopi Pahit itu ya jangan full jangan full yang tegang ya. Harus semi-semi lah, semi-semi hangat-hangat lah ya. Ada nyinggung besek, ada nyinggung apalagi gitu. Tapi kalau fokus ke situ, dia susah tidur itu. Seperti kemarin tuh dia susah tidur, ngajak begadang saya sampai subuh itu. Makanya saya, loh, kok naik orang ini, saya bilang dari mana aja ditungguin 2 hari nggak nongol kan. Tiba-tiba saya buka room subuh, ada dia. Baru nyampe katanya dia. Ya alhamdulillah lah. Enggak, begini ceritanya, saya masuk depan rumah loh kok ada besek gitu kan, langsung saya ingat Kopi Pahit gitu loh.
Oke, oke ya untuk Pak Bese. Jadi gini Pak Bese, kita Pak Bese. loh, jadi mau dipanggil gimana? Kemarin kerupuk celup sampai ke meja makan Pak Tony itu, waduh, merusak citra itu. Loh, kalau itu fakta, kita tidak takut mau merusak kayak mau apa, itu memang fakta kok. Ya kan? Hanya faktanya memang Anda penemu teknologi kerupuk celup, terus bagaimana? Ya hostnya lah yang ngajarin itu. Dengan mempraktekkan. Oke, oke nanti silakan nanti ya teman-teman, karena kita sudah ini ya sudah malam, nanti teman-teman silakan nanti. Mana mau kemana ini baru naik kok kemana ya, silakan. Enggak, silakan nanti kopi pahit yang live nanti biar kita yang masuk. Karena kalau kelamaan juga nih berbahaya ini Bang